Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri dari kelas MJ 403. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai analisis investasi di sektor energi terbarukan Indonesia. Latar belakang sektor energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, sekitar 3.686 gigawatt, meliputi tenaga surya, air, panas bumi, angin, biomasa, dan energi laut. Namun, pemanfaatannya baru mencapai sekitar 12,5 gigawatt hingga 2023, yang artinya masih sangat kecil dibandingkan potensi yang ada. Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, sementara ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berdampak buruk bagi lingkungan mendorong pemerintah untuk mengembangkan energi terbarukan. Pemerintah menetapkan target baruan energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050, sekaligus berkomitmen mencapai nol emisi karbon pada 2050. Oleh sebab itu, sektor energi terbarukan menjadi fokus penting untuk investasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga lingkungan. Faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor, potensi sumber daya yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini membuka peluang besar bagi investor untuk berkontribusi dalam pengembangan proyek energi baru dan terbarukan. Permintaan listrik nasional yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan listrik per kapita Indonesia yang saat ini masih relatif rendah dibanding negara lain di Asia Pasifik diperkirakan akan terus naik, sehingga pasar energi terbarukan sangat luas. Tekanan dan dukungan dari komunitas global untuk mengurangi emisi karbon negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, berkomitmen mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan meningkatkan penggunaan energi bersih. Hal ini membuka peluang pendanaan dan kerjasama. Faktor utama yang membuat sektor ini menarik bagi investor, dukungan kebijakan dan insentif dari pemerintah Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan seperti tarif tetap, keringan pajak, dan kemudahan perizinan yang membantu mengurangi risiko investasi. Kemajuan teknologi yang membuat biaya produksi energi terbarukan semakin kompetitif. Misalnya penurunan harga panel surya dan turbin angin mempermudah pengembangan proyek dengan biaya yang lebih terjangkau. Dukungan kebijakan pemerintah terhadap investor mengeluarkan peraturan Presiden nomor 112 tahun 2022 yang mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan dengan target yang lebih ambisius, menetapkan skema tarif tetap sejak tahun 2013 yang memberikan jaminan harga jual listrik dari proyek energi terbarukan kepada PLN selama jangka waktu tertentu. Menerbitkan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan pada tahun 2017 yang mengatur pengelolaan dan pengembangan sektor ini secara lebih komprehensif. Menggagas program internasional seperti Just Energy Transition Partnership atau JETP yang menjanjikan dukungan dana sekitar 22 miliar dolar AS untuk transisi energi bersih. Mendukung pendanaan melalui lembaga keuangan pemerintah seperti Sovereign Wealth Fund Indonesia. Tren investasi dalam 5 tahun terakhir, kapasitas pembangkit listrik terbarukan terpasang tumbuh secara perlahan dan baru mencapai sekitar 12,5 gigawatt pada awal tahun 2023. Nilai investasi di sektor ini pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 1,5 miliar dolar AS yang masih kecil dibandingkan kebutuhan investasi tahunan yang diperkirakan mencapai sekitar 8 gigawatt per tahun untuk memenuhi target net zero. Mayoritas tambahan kapasitas energi yang terpasang dalam 5 tahun terakhir masih berasal dari pembangkit berbasis bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas alam yang menunjukkan perlunya percepatan pengembangan energi bersih. Namun, proyek-proyek energi surya dan panas bumi mulai mendapatkan momentum, terutama dengan masuknya investor asing dan pendanaan internasional. Investor asing utama di sektor energi terbarukan, Masdar dari Uni Emirat Arab yang mengembangkan proyek pembangkitan tenaga surya terapung terbesar di Danau Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas sekitar 145 megawatt. Engie dari Prancis yang berfokus pada proyek solar dan microgrid di wilayah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara. Total Energies juga dari Prancis bekerjasama dengan grup RGE
dari Singapura untuk mengembangkan proyek tenaga surya dan penyimpanan energi di Riau. Selain itu, lembaga keuangan internasional seperti ASEAN Development Bank, Bank Dunia, dan ASEAN Infrastructure Investment Bank aktif menyediakan dana lunak dan teknis untuk proyek energi panas bumi dan tenaga air. Dampak investasi asing terhadap sektor dan ekonomi Indonesia. Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerjasama teknis dengan perusahaan lokal. Diversifikasi sumber energi nasional hingga ketergantungan pada bahan bakar fosil menurut mengurangi impor energi dan meningkatkan ketahanan energi. Pengurangan emisi gas rumah kaca yang membantu Indonesia memenuhi komitmen Paris Agreement dan target net zero. Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di daerah proyek melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah melalui investasi yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Tantangan dan peluang yang dihadapi investor asing. Tantangan, regulasi yang berubah-ubah dan ketentuan kandungan lokal yang tinggi. Infrastruktur jaringan listrik yang belum memadai, terutama di wilayah luar Jawa. Tarif listrik yang ditetapkan oleh PLN sering kali masih rendah. Birokrasi dan proses perizinan yang masih kompleks dan memakan waktu. Peluangnya adalah perdagangan energi regional, permintaan yang terus meningkat akan energi bersih dan komitmen global terhadap ESG. Komitmen pemerintah semakin kuat untuk mendukung transmisi energi, pengembangan teknologi penyimpanan energi, atau baterai storage. Sekian persentase dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.